Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda itu hangus. Hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini. Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Kenapa? Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dengan Anies. Daripada suara Anda hangus, ya, lebih baik Anda memilih nomor 2. Itu. PDI Perjuangan menang, menang. Ganjar menang. Haja Nur Hasanah menang, menang, menang. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, di sini saya akan sedikit menanggapi bagaimana saudara M. Kodari yang mengatakan bahwasanya suara kami pendukung Bapak Ganjar Mahfud itu akan hangus alias mubazir. Saudara M. Kodari, ini akan saya pertanyakan kepada Anda. Dengan dasar apa Anda mengatakan bahwa suara kami pendukung Ganjar Mahfud akan mubazir? Apakah dengan hasil survei atau yang lain, atau rekam jejak kerja, atau prestasi kerja? Kalau hasil survei, ya mungkin menurut survei Anda Ganjar Mahfud kalah. Tapi bagi kami akar rumput PDI Perjuangan berbeda lagi. Kami yakin bahwa kami akan menang dalam kontes pemilu di tahun ini pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Begitu mudahnya Anda melecehkan kami sebagai akar rumput PDI Perjuangan. Oke, akan saya jelaskan dikit. Bahwasanya PDIP adalah satu-satunya partai yang berideologi, berkarakter, konsisten. Itu jelas, Saudara Kodari. PDIP tidak pernah pelin-pelan. Itu jelas. Nah, kemudian kalau masalah rekam jejak, mungkin Pak Prabowo dengan Pak Ganjar jauh lebih baik Pak Ganjar rekam jejaknya. Nah, kemudian kalau kinerja, itu pun jauh antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar jelas, meskipun masih banyak PR di Jawa Tengah, tapi jelas beliau mampu mengurangi pungli di Jawa Tengah. Contohnya di Jembatan Timbang, pungli di sekolahan-sekolahan, di sistem pendidikan di Jawa Tengah. Walaupun belum terselesaikan, sudah banyak mengurangi sistem pungli, baik itu di sistem pendidikan maupun di sistem yang lain. Kalau Pak Prabowo, satu yang jelas tidak konsisten. Bagaimana beliau kalah dalam pencapresan dan merapat ke Pak Jokowi? Satu dan jelas tidak konsisten. Alasannya apa? Demi bangsa dan negara. Kemudian masalah kinerja masih jauh di bawah Pak Ganjar. Nah, begitu Pak Prabowo dengan menggebu-gebunya menginginkan sistem pertahanan Republik India yang terbaik di Asia, bahkan beliau sering menyebut
Garuda Asia, Raja Asia. Artinya sistem pertahanan yang lebih baik dari negara-negara tetangga, terutama dia. Tapi apa faktanya? Setelah mempunyai kesempatan menjadi Menhan, itu pun hanya membeli pesawat tempur bekas, di mana pesawat tempur itu sudah layak. Bahkan menurut informasi sudah ditolak oleh Menteri Pertahanan sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi, ini hanya sedikit aja ya, mungkin masih banyak yang lain, mengenai food estate. Apa hasilnya, Mas Kodari? Mas Kodari, apa hasilnya kinerja Pak Prabowo dengan food estate? Dengan dana puluhan triliun, mungkin ratusan triliun, nol besar. Semuanya hanya untuk pembohongan publik. Itu garis besarnya. Apa yang Anda jual dari kinerja Pak Prabowo? Rekam jejak Pak Prabowo apa? Kalau dibanding dengan Pak Ganjar, jauh lebih konsisten, jauh lebih bisa bekerja. Nah, kemudian dari wapresnya, mungkin rekam jejak Pak Mahfud dibandingkan dengan Mas Gibran jauh kemana-mana. Segi pengalaman, baik pun dari segi apapun, jauh kemana-mana antara Gibran dengan Pak Mahfud. Kita buktikan aja kemarin bagaimana dengan sebutan asam sulfat untuk ibu-ibu yang mengandung. Masa iya salah ucap? Nah, kemudian dalam debat kemarin, mungkin kalau kita teliti kita menganalisanya, Mas Gibran hanya seperti beo, hanya pandai berbicara tapi tidak mengerti apa tujuannya yang dibicarakan. Silakan Anda teliti apa yang diutarakan Mas Gibran. Kalau dibanding dengan apa yang diutarakan oleh Pak Mahfud, jauh kemana-mana. Nah, itulah yang saya pertanyakan. Dengan apa Anda melecehkan kami sebagai pendukung Bapak Ganjar Mahfud? Udah jelas. Anda kalau stres atau galau, jangan dong lecehin kami sebagai pendukung Pak Ganjar. Dan mayoritas kami adalah akar rumput PDI Perjuangan. Dan ingat, PDI Perjuangan jelas berideologi. Artinya apa? Sampai hari ini PDI Perjuangan jelas memperjuangkan apa yang menjadi ideologi partai, yaitu Marxisme, yang artinya kekayaan alam, tanah air Republik ini harus dikelola oleh anak-anak bangsa. Anak-anak bangsa harus bisa berdiri di kakinya sendiri dengan tidak menjadi buruh di negerinya sendiri. Nah, bagaimana dengan food estate? Bisa Anda jelaskan itu kepada kami? Apa yang menjadi konsep PDIP dengan apa yang telah diperbuat Pak Prabowo tentang food estate? Kalau PDI Perjuangan jelas untuk menaikkan ketahanan, untuk
berswasembada pangan atau ketahanan pangan, PDIP jelas bersama-sama rakyat, berkonsep bersama-sama rakyat untuk menciptakan ketahanan pangan. Meski sampai hari ini belum terrealisasi. Begitu pula harapan kami dengan Pak Jokowi setelah periode kedua. Kami sangat kecewa. Bagaimana selama ini kami berteriak hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, hidup Pak Jokowi, ternyata di akhir jabatannya sama sekali hanya menunjukkan seorang pemimpin yang serakah akan jabatan, haus akan kekuasaan. Nah sekarang mengenai Mas Gibran, semua diawali dengan awal yang buruk. Misalnya dengan merubah sistem konstitusi. Awal yang buruk itu Mas Kodari. Awal yang buruk, awal kebohongan, maka selamanya dia akan selalu buruk dan berbohong. Nah, bandingkan dengan karakter PDI Perjuangan. Kalau Anda berakal sehat, Anda berpikir untuk mengucapkan itu kepada kami ini. Kami terus terang sakit hati dengan ucapan Anda. Ini contohnya, karena berawal dari yang buruk, ini kemarin terjadi di Boyolali. Karena banyaknya media. Nah ini yang jelas, banyaknya media yang memberitakan TNI Polri tidak netral. Sehingga apa? Dampak sosiologinya kepada masyarakat. Masyarakat tidak lagi menghormati, menghargai keberadaan TNI dan Polri. Nah, timbullah kericuhan-kericuhan itu. Itu baru satu Boyolali, dan di seluruh Indonesia hampir sama. Seluruh pendukung Ganjar sama berpendapat bahwa TNI Polri tidak netral. Sama di seluruh Indonesia terjadi. Nah harusnya negara dengan situasi politik yang saat ini, pemimpin negara harus bisa meredam emosi rakyat, bisa menstabilkan emosi rakyat, bukan sebaliknya membuat kisruh dikala kita negara ini akan menghadapi pesta demokrasi yang asasnya jujur dan adil. Nah bagaimana demokrasi di negeri ini akan tercipta dengan baik apabila keluarga kepala negara pun menodai dengan adanya demokrasi di Republik ini. Ini fakta Mas Kodari. Begitu banyaknya berita-berita di media sosial. Bahkan sampai aparat kepala desa pun diarahkan. Ini tersebar berita ini ke seluruh pelosok tanah air. Nah, yang harus dipikirkan oleh Pak Jokowi adalah dampak sosiologinya kepada rakyat. Rakyat, sebagian rakyat pendukung Pak Ganjar Mahfud serta merta tidak percaya lagi dengan TNI dan Polri. Ini harus jadi pertimbangan-pertimbangan pemerintah. Maka saya tanya dengan Anda, dengan dasar apa Anda mengucapkan itu kepada kami pendukung Ganjar? Kalau Anda stres, Anda galau, nikmatin aja, jangan menyerang kami.
jangan melecehkan kami. Dan kami akar rumput PDI Perjuangan siap berjibaku. Dan ingat, PDI Perjuangan tidak pernah dengan kata menyerah, apapun nanti hasil. Dan bisa kita buktiin di 14 Februari nanti. Mohon saudara Kodari, jaga mulut Anda untuk berbicara. Hati-hati, karena apa yang Anda ucapkan ditonton oleh seluruh rakyat Republik ini. Berpikir lebih jernih lagi. Saya kira hanya itu, Mas Kodari. Coba direnungkan lagi. Terima kasih.